Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah, anggota dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas materi tentang pecahan desimal. Adapun dalam pecahan desimal ada 9 poin materi, yaitu yang pertama pengertian pecahan desimal, yang kedua penjumlahan pecahan desimal, yang ketiga pengurangan pecahan desimal, yang keempat penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal, yang kelima pembulatan pecahan desimal, yang keenam mengubah pecahan biasa ke desimal dan sebaliknya, yang ketujuh perkalian pecahan desimal, yang kesembilan yang kedelapan pembagian pecahan desimal. Adapun poin yang pertama yaitu pengertian pecahan desimal. Pecahan desimal adalah hasil pembagian suatu bilangan dengan angka 10, 100, 1000 dan seterusnya. Untuk menulis pecahan desimal harus menggunakan tanda koma, contohnya 0,5, 0,45, 0,125. Dalam pecahan desimal ada poin tertentu, yaitu yang pertama, apabila ada satu angka di sebelah kanan koma berarti pecahannya per 10. Yang kedua, apabila ada dua angka di sebelah kanan koma berarti pecahannya per 100. Yang ketiga, apabila ada 3 angka di sebelah kanan koma berarti pecahannya per 1000. Adapun contohnya yaitu 0,5 sama dengan 5 per 10, 0,45 sama dengan 45 per 100, 0,125 sama dengan 125 per 1000. Yang pertama 0,5. Kenapa per 10? Karena kita lihat hanya 0,5 hanya satu angka di belakang koma, jadi pecahannya yaitu 5 per 10. Begitu pula dengan 0,45 dan 0,125. Adapun yang kedua yaitu penjumlahan pecahan desimal. Penjumlahan pecahan desimal dengan cara memperhatikan urutan nilai tempatnya, satuan dengan satuan, persepuluhan dengan persepuluhan, dan perseribuan dengan perseribuan. Adapun contoh soalnya yaitu 0,8 ditambah 0,5. Hasilnya 0,8 ditambah 0,5 itu hasilnya 1,3. Cara penyelesaiannya yaitu kita hanya langsung menambahkan contohnya 8 tambah 5. Langsung kita turunkan langsung kita tambahkan angkanya. Adapun yang seterusnya yaitu pengurangan pecahan desimal. Contoh soal pengurangan pecahan desimal ini sama juga dengan penjumlahan pecahan desimal. Cara pengerjaannya itu sama. Contoh soalnya itu 2,4 dikurang 0,6 hasilnya 1,8. Begitu sama dengan penjumlahan, langsung saja kita kurangkan. Selanjutnya penjumlahan dan pengurangan pada pecahan desimal. Adapun contoh soalnya yaitu 0,83 tambah 2,52 dikurang 1,6. Adapun langkah penyelesaiannya yaitu sebelumnya penjumlahan terlebih dahulu dikerjakan dan setelah dikerjakan penjumlahan lalu pengurangan. Adapun cara kerjanya seperti ini. 0,83 ditambah 2,52 hasilnya 3,35. Terus 3,35 ini dikurangkan dengan 1,6, jadi hasilnya 1,75. Selanjutnya pembulatan pecahan desimal. Jika angka yang mengalami pembulatan kurang dari 5, angka tersebut dihilangkan, dan jika angka yang mengalami pembulatan lebih dari 1 atau sama dengan 5, angka yang di depannya ditambah 1. Contohnya 3,52 dibulatkan menjadi 3,5.
Kenapa hanya 3,5? Karena kita lihat angka yang terakhir itu hanya kurang dari 5. Jadi kita hilangkan menjadi 3,5. Selanjutnya mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal serta sebaliknya. Untuk mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal ada dua cara, yaitu yang pertama mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, dan 1000. Yang kedua dengan pembagian bersusun. Tapi di sini saya akan memakai cara yang pertama. Contohnya ubahlah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Adapun contoh soalnya yaitu 2/5. Adapun jawabannya yaitu 2/5 dikali 2/2 sama dengan 4/10. Dimana kita ambil 2/2 karena untuk mendapatkan penyebut pecahan 10, kita carikan pembilang yaitu 2/2 karena 5 kali 2 hasilnya 10. Jadi kita ambil penyebut yang ke 2/2. Untuk mengubah ke pecahan desimal kita tinggal lihat penyebutnya. Jika penyebutnya 10 berarti jadi satu angka di belakang koma. Jadi 4/10 itu pecahan desimalnya yaitu 2/5, pecahan desimalnya yaitu 0,4. Mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa yaitu contohnya 0,7. 0,7 kita tinggal hitung angka yang ada di belakang koma. Jika angkanya 1 berarti penyebutnya 10. Jadi pecahan biasa dari 0,7 yaitu 7/10. Selanjutnya perkalian pecahan desimal. Perkalian pecahan desimal sama dengan perkalian bilangan caca. Cara mengalihkan pecahan desimal ada dua cara, yaitu mengubah pecahan biasa dahulu kemudian dikalikan langsung. Yang kedua langsung mengalihkan pecahan desimal. Adapun contoh yang pertama yaitu kita menggunakan cara yang pertama, yaitu langsung diubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. Teman-teman bisa lihat di layar HP cara penyelesaiannya. 0,4 dikali 1,2 sama dengan 4/10 dikali 12/10 sama dengan 48/100. Jadi penyebutnya yaitu 10. Hasilnya yaitu 0,48. Adapun cara yang kedua yaitu langsung mengalihkan pecahan desimal seperti yang tertera di layar. Selanjutnya pembagian pecahan desimal. Pembagian pecahan desimal sama mudahnya dengan perkalian pecahan desimal. Pembagian pecahan desimal dapat dilakukan dengan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Adapun contoh soalnya yaitu seperti di bawah ini, yaitu 3,6 dibagi 0,3 sama dengan 36/10 dibagi 3/10. Diubah ke bentuk pecahan biasa yaitu 36/10 dikali 10/3 sama dengan 36 kali 10/10 kali 3 sama dengan 36/3. Ya, itulah tadi pembahasan mengenai pecahan desimal. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hey, jumpa lagi dengan saya Kida Handayani di mata kuliah materi matematika ke MISD-an. Kali ini saya dari kelompok 3 akan membawakan materi yang berjudul pecahan persen.
Oke, sebelumnya pasti kalian sudah mendengar nih, apa sih itu persen? Bagaimana nih bentuknya dari persen ini? Oke, sambil mendengar penjelasan saya, kalian memperhatikan slide yang ada di samping ya teman-teman ya. Oke, persen ini biasa juga disebut dengan artinya per 100. Contohnya nih, 3% dibaca 3%, 50 lamban persen dibaca 50%. Atau nih 13% sama dengan 13/100 atau 13/7 dan 37% sama dengan 37/100. Oke, selanjutnya kita masuk di sub materi yang pertama nih. Kalian perhatikan slide di sampingnya. Menentukan presentasi dari banyaknya benda atau kuantitas. Misal, kalian memiliki 50 buah mangga. Terdapat 4 buah diantaranya busuk. Jadi dapat dipresentasikan seperti di sampingnya. 4/50 sama dengan 4 kali 2 per 50 kali 2. Jadi 8/100 sama dengan 8%. Jadi dapat dikatakan bahwa 8% dari buah mangga itu sudah busuk. Oke, di submateri yang kedua yaitu menentukan banyaknya atau kuantitas jika presentasi dan banyak benda keseluruhan diketahui. Oke, misalnya harga sepatu yang tertera pada label yaitu Rp50.000 nih ya. Apabila besar diskon 20% maka kita dapat menentukan nilai diskon atau potongan harga dalam rupiah. Misal seperti pada slide di samping ya. 20% dikali Rp50.000 atau sama dengan 20/100 dikali 50.000 sama dengan 1.000.000/100 sama dengan 10.000. Jadi diskon 20% itu senilai dengan Rp10.000. Oke, di sub yang ketiga yaitu mengubah pecahan ke dalam bentuk persen ataupun sebaliknya. Oke, langkah mengubah pecahan ke bentuk persen. Yang pertama, kalian harus mengubah pecahan tersebut ke dalam bentuk pecahan yang berpenyebut 100. Selanjutnya, pecahan tersebut diubah ke dalam bentuk persen. Untuk contohnya kalian dapat lihat di slide di sampingnya. Oke, yang kedua, langkah mengubah persen ke pecahan. Yang pertama, kalian harus mengubah bentuk persen ke pecahan berpenyebut 100. Setelah itu, sederhanakan pecahan tersebut. Seperti contoh yang di sampingnya. Selanjutnya, di pokok bahasa yang keempat yaitu mengubah desimal ke bentuk persen ataupun sebaliknya. Yang pertama, langkah mengubah pecahan desimal ke bentuk persen. Kalian harus mengubah desimal ke bentuk pecahan berpenyebut 100. Selanjutnya dari bentuk pecahan tersebut diubah ke bentuk persen seperti contoh yang di sampingnya. Selanjutnya langkah mengubah persen ke desimal. Pertama, kalian harus mengubah pecahan ke bentuk pecahan yang berpenyebut 100. Selanjutnya pecahan ini diubah ke dalam bentuk desimal seperti contoh yang di sampingnya. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih untuk pertemuan video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum. Selanjutnya, bagian ketiga, mengurutkan pecahan. Yang pertama, cara mengurutkan pecahan. Untuk mengurutkan beberapa pecahan, perhatikan dari bilangan penyebutnya. Mungkin sama atau tidak sama penyebutnya. Kemudian mengurutkan pecahan yang sama penyebutnya, sama dilakukan dengan mengurutkan pembilangnya. Misalnya 7/15. Kemudian 2/15 dan kemudian 3/15. Nah, caranya kita mengurutkan bilangan pembilangnya bisa dari yang terkecil ke yang terbesar atau yang terbesar ke yang terkecil. Misalnya 2/15, kemudian 3/15 dan 7/15. Nah, sekarang cara yang kedua yaitu cara mengurutkan pecahan desimal dan persen.
Caranya yaitu dengan mengubah bilangan ke dalam bentuk bilangan yang sama, seperti desimal ke persen atau sebaliknya persen ke desimal. Bagian D, pemecahan masalah dalam operasi hitung pecahan desimal dan persen. Yang pertama, pecahan desimal. Pecahan dengan menggunakan nama desimal disebut dengan pecahan desimal. Contohnya, 1/2 nama desimalnya 0,5 dan 3/4 nama desimalnya 0,75. Adapun aturan pembulatan pada pecahan desimal, yang pertama, jika angka yang mengalami pembulatan kurang dari 5 disebut atau angka tersebut dihilangkan. Kemudian yang kedua, jika angka yang mengalami pembulatan lebih dari atau sama dengan 5, maka angka di depannya itu ditambah dengan 1. Kemudian yang kedua, pecahan per 100. Persen mengandung arti seperti per 100 atau dilambangkan dengan lambang persen. Contohnya 25/100 ditulis dengan angka 25%, atau A/B dengan B tidak sama dengan 0, atau dinyatakan dalam bentuk persen menjadi A/B sama dengan A/B kali 100%.